Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mengagungkan guru junjungan kita, Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sugihontu Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya bercerita saja ya. Kita selingan aja gitu ya, kita selingan. Cerita saya diawali dengan keberuntungan ya Bapak Ibu. Beruntung hari ini Mas Yono bisa mimpin puja bakti gitu ya. Kalau tidak kan saya rapel lah, dari situ pindah ke sini gitu kan. Ya, mungkin ini juga terkaitannya dengan apa? Dengan karma baik mungkin ya. Kalau orang bilang kan, kalau orang luar itu Dewi keberuntungan lagi berpihak padaku gitu kan. Kalau hari ini beda. Karma baik saya lagi berbuah gitu ya. Gitu. Mungkin kenapa? Mungkin bisa jadi karena tadi kita sama-sama berbuat baik, terus karma baiknya berbuah. Gitu ya Mas Yono ya. Nah, berbicara karma baik, tadi kita sudah melakukan perbuatan yang baik. Apa tadi itu? Function. Pio malah ngelamun ini. Function kan kita melepas ya Pio. Kita melakukan melepas satwa. Biasanya sebelum function kita melakukan juiseng. Juiseng itu apa? Menyelamatkan, ya kan? Kita selamatkan dulu baru kita lepaskan. Selamatkan dari apa? Dari mara bahaya. Contohnya hewan tadi. Mara bahayanya apa? Wah, waktu saya ke sana tadi tuh ada lagi dibelah gitu kan. Seret, isinya apa? Isi perutnya dikeluarin. Waduh, kasihan juga gitu ya. Walaupun saya suka lele gitu kan, tapi aduh, ngelihat itu kok kasihan gitu. Akhirnya apa? Ya lebih baik kita beli yang sudah mati. Kalau mau loh ya, kalau mau kita beli yang sudah mati. Jangan meminta. Sehingga kalau kita mau function tadi, Bapak Ibu, ada syarat-syaratnya. Nggak toh semena-mena function kita langsung asal gitu kan. Tidak. Kita function ada syaratnya. Apa Pio syarat function? Langsung dibeli. Jadi si hewan yang mau kita function, yang mau kita lepas, itu memang dalam keadaan bahaya dan kita langsung selamatkan. Jadi nggak boleh, wah minggu depan nih saya mau function, tak pesen dulu 10 kilo. Nggak boleh. Jadi function itu ibaratnya kayak gerakan refleks ya. Jadi seketika langsung gitu kan. Nah, function itu syarat pertama itu. Kita langsung menyelamatkan. Tidak boleh memesan. Nah, ini hewan yang mau kita function kan itu syaratnya itu. Kita tidak pesan. Nah, tempat functionnya juga berpengaruh. Tadi hujan deras nih ya. Sebelum kita function dari sekitar jam 1:30 itu udah hujan deras. Ini keberuntungan juga. Kenapa? Karena belum tentu ada yang mancing hujan-hujan ya. Kecuali setelah hujan mungkin ada gitu ya. Jadi ini ya mungkin besok, tapi semoga tidak ada gitu ya. Jadi inilah keberuntungan kita, tempatnya sesuai. Waktu kita mau function sesuai. Oh, tidak ada yang mancing. Jadi tempat itu terkondisi untuk aman dari ikan itu. Jangan sampai kita selamatkan dari pasar, terus berakhir penggorengan. Kan enggak kayak gitu kan inginnya, enggak ingin di penggorengan kan. Jadi kita ambil dari pasar, kita lepaskan, dia bebas. Waktu hidupnya lebih panjang. Gitu ya. Itu. Lalu ada juga syarat lainnya. Apa itu? Tempat ikan yang kita lepas, tempat kita function, ada makanan untuk mereka. Tadi kan di kali ada lumut-lumut ya biasanya. Ada mereka bisa makan. Kita function, wah ini niatnya mulia banget nih, kita mau function nih. Ambil udah ikan nih, cemplungin. Lupa, nggak ada makanannya di situ. Apa dimakan? Nanti ujung-ujungnya satu. Lelenya sisa kepala sama duri doang gitu kan. Kepala sama duri, badannya nggak ada gitu kan. Karena apa? Karena tidak ada makanannya. Ini ketika kita melepas atau function itu ada syarat-syaratnya. Tidak bisa asal lepas gitu ya. Jadi kita perlu melihat tempatnya yang sesuai. Adakah tidak makanannya? Dan juga jangan sampai ada predatornya. Kayak manusianya predator juga untuk mereka mancing gitu kan.
Masih untung kalau cuma mancing mereka ikannya bisa, oh saya lagi nggak mood makan, gak usah makan itu. Tapi kalau disetrum mati langsung kan. Nah itu, jadi tempatnya harus sesuai. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu ketika tadi kita function. Wah, makanya mantap tadi ya. Nanti kapan-kapan agendakan lagi aja ya. Bagaimana Romo Eko, setuju tidak? Setuju. Nanti kita lebih sering-sering function lah. Gitu. Nah, function ini biasanya dan identiknya kita function itu adalah melepas hewan. Ada juga kadang-kadang kalau saya teman-teman dulu, wah saya udah sering function nih. Function apa? Function melepaskan dia. Ini contohnya yang masih muda-muda, saya kayak saya ini kan masih muda ya. Ini saya masih muda loh, masih muda gitu. Walaupun face-nya sedikit, ya sedikit berlebih lah. Saya masih muda gitu. Jadi kalau orang-orang dulu function, udah function apa? Function perasaan ke dia gitu kan. Udah dibiarin gitu. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau function hewan, ya function untuk hewan. Nah, ada function yang kayak tadi, function perasaan gitu. Itu bukan function. Itu ya. Nah, function identik ke hewan. Lalu kita sebagai umat Buddha Bapak Ibu, ada kan kita sering dengar umat Buddha itu melatih diri untuk melepas keterikatan. Jangan sampai kayak tadi ya, melepas keterikatannya melepas dia, bukan gitu ya. Sedikit berbeda gitu. Dalam agama Buddha, kita juga sering kayak tadi mendengar kata, oh kita berlatih melepas keterikatan. Sebenarnya di bayangan Bapak Ibu nih, kalau kita melepas keterikatan, itu kayak gimana sih? Mungkin ada yang mau bantu? Melepas keterikatan nih. Apakah, oh saya melepas keterikatan terhadap buku ini sebagai petunjuk saya untuk membaca parita. Bukan? Ya. Kita melepas dalam Buddhisme yang sebenarnya ya, tidak tergantung pada buku-buku atau pada benda atau pada objek. Jadi yang kita lepas bukan bendanya, bukan objeknya. Karena kalau kita melepaskan terhadap benda-benda, keterikatan terhadap benda-benda, itu saya rasa sulit ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Contohnya handphone. Handphone kan untuk kita komunikasi. Ya toh? Kita komunikasi pakai handphone. Wah, saya enggak mau terikat dengan ponsel. Kembali ke zaman batu, apa? Ngirim surat. Ya toh? Siapa di sini masih kirim surat? Jarang kan udah kan? Sekarang lewatnya WA. Dulu waktu saya awal-awal pindah ke Wonogiri, setiap dapat undangan dari sini, itu pakai surat Bapak Ibu. Wah, yang sering itu bikin Romo Eko nanti kirim ke Romo Tarno di Wonogiri. Surat. Nah sekarang saya di sini pakainya apa? WA. Ya toh? Itu simple, tinggal ketik kirim satu pesan ke semuanya. Dulu satu kertas begini, yang nerima cuma berapa orang? 1 orang. Kecuali nanti diteruskan, oh minta tolong ya dibagiin juga gitu kan. Kalau sekarang enggak, lebih simpel. Jadi lepas keterikatan yang kita maksudkan di sini bukan terhadap benda-benda. Contoh lain, tubuh saya, wah saya harus melepaskan keterikatan terhadap tubuh ini. Mati, nggak mau, masih mau hidup gitu kan. Jadi nggak bisa. Oh ini milik saya kok, badan saya ini. Saya yang mengatur tubuh saya ini. Kan kadang-kadang orang berpikir kayak gitu ya. Keterikatan terhadap benda-benda. Padahal Bapak Ibu, keterikatan yang kita harus lepaskan itu bukan terhadap benda-benda. Terhadap apa? Terhadap yang kita pikirkan. Loh kok bisa? Terhadap yang kita pikirkan. Karena Bapak Ibu, yang dimaksudkan Sang Buddha di sini adalah kita bagaimana melepas itu memiliki sikap diri kita untuk memahami dan menyadari suatu saat nanti akan terpisah dari orang-orang yang kita cintai, kita sayangi. Sikap kita terhadap itu. Kita sadar, hari ini saya, Gede Arya,
terikat dengan keluarga saya. Mama saya di rumah ya, masih ada loh, inget ini. Mama saya masih ada, bapak saya masih ada. Saya terikat dengan mereka. Lalu bagaimana saya melepaskannya? Adalah dengan menyadari bahwa suatu waktu saya akan berpisah. Entah itu meninggal atau apapun. Seperti sekarang ini, mama saya di Sulawesi, saya di sini, terpisah kan? Jadi saya menyadari, oh ya memang waktunya saya untuk berpisah. Tidak selamanya tuh kayak Bio, ngintil aja sama ibunya terus kemana-mana. Enggak kan? Suatu saat pasti pisah kan? Masa mamanya mau ke kebun, ma ikut, kan enggak kan? Atau ke bapak, pak ikut pak, enggak. Jadi kita menyadari, oh suatu waktu saya akan berpisah. Kayak tadi, berpisah jauh atau memang berbeda alam gitu kan. Kita harus menyadari itu. Itulah yang diajarkan Sang Buddha. Bagaimana kita melepas keterikatan. Bukan terhadap benda-benda tadi. Nek terhadap benda-benda tadi tidak. Orang kita, handphone kita masih butuh kok. Yo, di sekolah dikasih pinjam apa? Chromebook kan. Kan masih bergantung pada itu kan. Nggak mungkin nggak usah pakai Chromebook lah, belajar sendiri aja ditulis. Tapi kan Chromebook itu membantu kan. Jadi kita tidak bisa melepaskan karena ketika benda-benda yang kita gunakan itu membantu kita gunakan dengan bijaksana, membantu kita, itu tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Orang dulu masih pakai kemana-mana jalan kaki ya, paling jauh naik sepeda gitu ya. Itu kan membantu. Nggak mungkin kalau sekarang paling gampang itu naik apa? Naik motor. Gitu? Membantu. Kita gunakan demi ke sana. Oh, saya mau ke sana, mau ngangkut barang. Nggak mungkin tuh jalan kaki ke sana naik. Misalnya dari sini mau ke SMP, ngangkut barang Mas Yono. Nggak punya sepeda, jalan kaki. Dulu kayak gitu kan. Nah, sekarang berkembang zaman, terbantu dengan adanya motor, bisa pakai motor, ya, bisa pakai motor, dibawa bantu pakai motor. Apa Mas Yono tiba-tiba, wah wes saya tidak mau terikat dengan motor ini, culke, gitu toh? Enggak toh? Karena masih mau membantu, ini masih berguna, kita gunakan dengan bijaksana seperti itu. Itulah melepas dalam agama Buddha. Kita harus mengetahui bahwa kita melepas itu adalah dengan menyadari bahwa suatu saat kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita sayangi. Kayak tadi balik ke contoh tubuh kita ya. Tubuh ini bagian dari benda yang kita gunakan. Ini tuh benda. Tidak selamanya abadi. Kita tidak bisa mengendalikan tubuh ini secara penuh. Apa tubuh? Oh, badan saya tidak sakit kok. Pasti suatu saat akan sakit kan? Oh, ini punya saya kok, ini badan saya. Saya memiliki kendali penuh. Jadi saya tidak bisa sakit. Tidak bisa terluka. Apa kayak gitu? Kayak Mas Yono. Kalau Mas Yono kendali pada tubuhnya itu, benar-benar tubuh itu dia miliki, tidak merasakan sakit kan? Tapi kan tubuh ini bukan atas kendali kita. Mengalami perubahan. Jadi tubuhnya kita gunakan sebaik mungkin, lebih baik. Sehingga Bapak Ibu memahami keterikatan bukan pada objek, tetapi pada hal yang berhubungan dengan pikiran. Dalam Samyutta Nikaya dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Sang Buddha berkata ini ya, bukan kata saya hanya meneruskan ya. Jadi Sang Buddha pernah berkata demikian, saya ambil, lalu saya jelaskan lagi di sini. Nah, bahwa hal-hal yang indah itu bukanlah kenikmatan indrawi. Hal-hal yang indah di dunia, kenikmatan indria seseorang adalah niat penuh nafsu. Hal-hal indah itu tetap apa adanya di dunia, tetapi bagi orang bijak menghilangkan keinginan terhadapnya. Jadi, hal-hal yang indah itu kita hilangkan keinginan. Wah, sebenarnya kalau
kalau kita pikir kayaknya repot ya, susah ya. Jadi biar kalau misalnya Bapak Ibu menyayangi bunga, yang punya kebun di rumahnya ada kembang, kayak di sini di depan ada kembang teratai. Kalau kita menyayangi apa kita petik? Bunganya petik, sayang petik aja lah. Enggak kan? Biarin lah. Kita biarkan sebagaimana adanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Bahwa kita yang menyadari keinginan, oh ini tidak boleh, ini biar berubah, oh ini kekal, tidak ada yang kekal. Ini permanen, tidak ada yang permanen. Sehingga kita sadar, kalau kita berpikiran, wah ini milikku, segalanya milikku, ini kehendakku, punyaku, wah kita bisa menderita Bapak Ibu. Ini sama kayak tadi di awal, saya katakan, kita bercerita saja ya. Ini ada satu perumpamaan Bapak Ibu. Kayaknya di sini jarang ya angon sapi ya, anak-anak sekarang ya. Pernah angon sapi? Angon sapi? Angon sapi? Bapak Ibu ada yang tahu angon sapi? Mengembala. Ya, kalau saya dulu di rumah biasa angon sapi. Kalau sekarang saya datang ke sini, kaget sapinya rata-rata di kandang semua Bapak Ibu. Tapi kalau tempat saya masih ada yang angon sapi. Kalau orang angon sapi, kan biasanya apa? Kalau orang sini bilangnya tampar, kalau sana bilang tambang. Talinya ya, talinya dipegang, ya kan? Tali ini kita pegang. Kalau orang sapi kan kita ngikutin sapinya tuh, biar dia makan terus kan. Kita ngikutin di belakangnya. Nah, perumpamannya gini. Seekor sapi yang diangon, talinya dipegang dengan kuat ya, talinya dipegang. Ya toh? Sapinya lari ke sana, lari ke sana. Tangannya sakit apa enggak? Kalau kita pegang terus. Ya toh? Sakit enggak? Sakit kan? Nah, karena ini tali yang kita pegang ini, kita enggak, biasanya orang ngangon itu kan takut, wah tak culke nanti sapinya melayu adoh hilang kok rugi aku, 7 juta 7 juta hilang gitu. Kalau sekarang sampai di sini lebih ya, hilang. Kita berpikiran demikian, kita takut kehilangan sapi itu. Nah, karena tadi kan kita memegang terlalu kuat, kita akan mendapatkan luka, merasa sakit. Karena alasan tadi yaitu adalah kita takut kehilangan sapi itu. Hingga kita menggenggam dengan kuat. Kita tidak siap melepas tali itu. Akan tetapi Bapak Ibu, coba sapi itu kita lepas talinya, kita jaga, kita lepas ya, kita lepasin. Tangan kita sakit enggak? Enggak sakit kan? Sapi itu pergi jauh enggak? Enggak kan? Sapi itu paling jauh, jalan sampai sana, balik lagi, sana, balik lagi. Emang kayak gitu kan? Jadi sapi itu enggak akan jauh. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak melepaskan pikiran-pikiran yang tidak baik, segala milikku, ini punya saya, kita tidak lepaskan itu, kita tersakiti diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Kenapa? Loh, handphone saya jatuh loh, punya saya itu. Orang lain gak boleh megang. Jatuh, pecah, waduh nangis segala macam. Terluka tidak? Jadi keterikatan yang kita miliki, itu perlahan kita lepaskan. Toh kita tidak rugi tuh Bapak Ibu. Oh, kita lahir itu kan tidak membawa apa-apa. Ya toh? Kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita mati pun tidak kehilangan apapun. Kita tidak kehilangan apapun. Jadi ya biarkan berjalan dengan semestinya. Kita menyadari, oh tidak ada yang perlu kita ikat. Tidak ada yang menjadi alasan kita untuk mengikat sesuatu. Kita sadari saja. Suatu saat kita akan berpisah. Oh, mungkin HP saya sudah saatnya untuk berpisah. Sudah saatnya untuk ganti. Atau tidak usah pakai HP dulu. Kita sadari itu. Karena tidak selamanya kita itu akan selalu bersama-sama. Dalam kehidupan kita ini, kita melatih melepas keterikatan perlahan-lahan, sama kayak sapi tadi.
Kalau kita pegang terus kan kita sakit tersendiri ya. Kita perlahan-lahan kita lepas. Jangan langsung cul, nggak bisa. Perlahan-lahan kita lepas keterikatan. Terikat pada apapun itu perlahan-lahan kita lepas. Kita menyadari, oh suatu saat saya akan berpisah. Ya Pak Putu. Tidak selamanya kita akan bersama kan Pak Putu. Suatu saat terpisah kita. Gitu kan? Nah, belum tahu Pak Putu duluan apa saya duluan kan belum tahu gitu. Kalau kamarnya saya duluan, wah kamu udah harus ke sana pindah alam. Ya, bisa jadi saya jatuh dari turun tangga situ kepleset, mati duluan, kan bisa jadi kan? Nah, itu. Ya, di CO gitu ya. Tidak ada yang perlu kita terikatkan di dunia ini Bapak Ibu. Nggak usah terlalu terikat pada sesuatu, benda-benda itu nggak usah. Kita sadari saja. Oh, mungkin sudah saatnya berpisah. Kita tidak ada yang kita miliki. Tidak ada yang, oh ini milikku. Tubuh ini milikku, itu tidak ada. Kalau milikku ini saya tidak akan sakit Bapak Ibu. Saya duduk di sini sudah kesemutan. Tidak ada kesemutan kalau ini punya saya gitu kan. Iya toh? Wah saya mengendalikan, tidak ada kesemutan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kehidupan ini kalau kita ibaratkan juga Bapak Ibu, seperti kita menonton pertunjukan apa? Deddy Corbuzier itu apa Pak Eko? Sulap. Tidak seperti kita nonton sulap. Sulap kan banyak ilusinya ya Bapak Ibu ya. Sulap kertas dilipet-lipet gini jadi hilang gitu kan. Di hidup kan kayak gitu kan. Kita banyak delusinya, banyak ilusi yang kita dapatkan, yang kita lihat itu banyak ilusinya. Tapi coba kita dekat-dekat sama ya tukang sulap gitu. Triknya apa sih? Ngilangin buka. Oh ternyata masukin ke baju gini. Nah, kita sadar. Oh kita tahu. Oh hidup ini tidak. Oh ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Jadi kita tahu. Oh itu triknya cuma kayak gitu. Ya toh? Kita tahu. Jadi kita tidak masuk ke dalam ilusi yang berlebihan. Kita menyadari. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama lah. Sebenarnya jujur aja Bapak Ibu, saya ini agak kaget loh. Minggu ini sebenarnya bukan jatah saya, masih jatahnya Mas Ratno gitu kan. Jatahnya Mas Ratno. Pak Eko tiba-tiba bilang, "Deh, minggu depan hari Minggu kamu yang ngisi ya?" Waduh. Sama kayak tadi sebelum keberuntungan ya. Waduh. Gimana Pak Eko? Mas Ratno masih sakit ini. Kamu yang ngisi ya? Tidak bilang tidak bisa. Ya toh? Karena apa? Pak Adi belum bisa ngisi. Masih sibuk ngurusin rapot lah segala macam buat acara besok juga. Pak Cijin demikian sama Ci Endang. Pak Putu sudah sebelumnya. Wah, siapa lagi nih yang saya mau todong? Tidak ada. Ya mau tidak mau kita maju gitu kan. Ya Pak Eko, terima kasih Pak Eko, ini waktunya saya sudah diberikan buat buat bercerita, buat menambah kebajikan gitu ya. Jadi kayak Pak Putu dulu, Pak Putu nggak bisa ngisi, yang ngisi Bu Lani. Ya kan? Ngisi Bu Lani. Bu Lani juga demikian. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Lah saya juga demikian. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sama-sama kita bercerita, sama-sama kita belajar belajar dharma, sama-sama kita ya berlatih untuk melepas keterikatan. Karena kalau di beberapa minggu yang lalu saya sempat bercerita bahwa kita hidup itu seperti apa? Masih ingat Vera? Seperti apa? Seperti kera, bahwa kita hidup kita harus memegang dhamma itu dengan kuat, dengan penuh keyakinan. Karena kalau tidak, nyemplung kita, wah sudah repot. Jadi sama-sama Bapak Ibu, hari ini kita sudah melakukan kebajikan dengan function, juga sudah mengulang kembali parita-parita suci. Ini kebajikan yang luar biasa. Sehingga demikian Bapak Ibu, saya juga mengajak diri saya dan Bapak Ibu, mengingatkan diri saya dan juga Bapak Ibu untuk sama-sama kita berlatih melepaskan
pikiran-pikiran yang pemikiran-pikiran yang kita selalu mencengkram kuat, ini milikku, ini punya aku, padahal itu tidak. Sehingga kita harus berpikiran, kita bisa terpisah dari siapapun, orang yang kita sayangi, sehingga kita menyadari, mungkin ini waktunya kita berpisah, tidak perlu ditangisi. Ya Pak Eko, ya yang lain ya. Ada di dalam Parita juga dikatakan, kita tidak usah menangisi, ratapan tangis itu tidak ada guna bagi yang telah meninggal dunia. Sehingga hal-hal yang begini udahlah, kita belajar Dharma sama-sama, menyadari, kita lakukan hal-hal yang bermanfaat saja. Demikiannya Bapak Ibu ya. Kita berlatih bersama. Ya. Cerita saya cukup sekian, selingan saya cukup sekian. Nanti akan diisi dengan materi yang lebih dengan Romo Eko di pertemuan berikutnya. Baik Bapak Ibu, semoga kebajikan yang kita lakukan kini atau di waktu yang sebelumnya melimpah kepada semua makhluk, dan juga semoga kita selalu memiliki kesempatan untuk melakukan kebajikan dimanapun kita berada. Akhir kata, sabe sata bantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekihontu, namo buddhaya.